Your eyes get heavy and gradually close. But wait, it's only lunchtime and you still have so much to do. Would taking a nap help, or would it derail your day? Our sleep, both at night and in naps, is made up of approximately 90-minute sleep cycles with 4 stages each. A nap can last anywhere from 5 minutes to 3 hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages. As you fall asleep, you enter stage 1, the first 2 to 5 minutes of sleep. Stage 2 comes next for about 30 minutes. In stage 2, body temperature drops, muscles relax, and breathing and heart rate become more. Mata Anda menjadi berat dan secara bertahap tutup. Tapi tunggu, ini baru jam makan siang dan masih banyak yang harus kamu lakukan. Apakah tidur siang akan membantu atau akan menggagalkan hari Anda? Tidur kita, baik di malam hari maupun saat tidur siang, terdiri dari sekitar 90 menit siklus tidur dengan 4 tahap masing-masing. Tidur siang dapat berlangsung dari 5 menit hingga 3 jam, sehingga dapat mencakup siklus tidur penuh atau hanya beberapa langkah saat Anda tertidur. Anda memasuki langkah 1. 2 hingga 5 menit pertama tidur. Langkah 2 datang berikutnya, selama sekitar 30 menit. Pada tahap 2, suhu tubuh turun, otot-otot rileks, dan pernapasan serta detak jantung menjadi lebih teratur. Unison, creating waves of activity that sweep across the cortex, punctuated by rapid bursts of neural activity called sleep spindles. As you enter stage 3, or slow wave sleep, the rolling waves increase as your neurons fire in coordination. This phase lasts about 20 to 30 minutes and is where your deepest sleep occurs. Then you enter REM sleep, which lasts about 10 to 20 minutes in a nap. In REM, the brain becomes more active, more like your brain activity while awake. The end of REM signals the completion of a sleep cycle. Okay, but Neuron Anda mulai bekerja secara serempak, menciptakan gelombang aktivitas yang menyapu korteks, diselingi oleh ledakan cepat aktivitas saraf yang disebut spindle tidur. Saat Anda memasuki tahap 3 atau tidur gelombang lambat, gelombang bergulir meningkat saat neuron Anda memicu koordinasi. Fase ini berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit dan disitulah tidur terdalam Anda terjadi. Kemudian Anda masuk ke tidur REM yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit per tidur siang. Dalam REM, otak menjadi lebih aktif, lebih seperti aktivitas otak Anda saat Anda terjaga. Akhir dari REM menandakan akhir dari siklus tidur. Oke, tapi apakah tidur siang akan membuatmu merasa lebih baik? Well, that depends on a few things, especially what stages of sleep the nap includes. Take a 30-minute nap, which consists mainly of stage 2 sleep. Stage 2 sleep is associated with long-term potentiation, a process that's thought to strengthen the synapses between neurons, which is essential for learning. A 20 to 30-minute nap stops short of stage 3's deep sleep, making it relatively easy to wake up from. A 30 to 60-minute nap, meanwhile, has the benefits of stage 2 sleep and also takes you into the deeper. Ya, itu tergantung pada beberapa hal. Sebagian besar tahapan tidur yang termasuk dalam tidur siang selama 30 menit yang sebagian besar merupakan tidur tahap 2. Tahap 2 tidur dikaitkan dengan potensiasi jangka panjang, sebuah proses yang diyakini memperkuat sinapsis antara neuron yang penting untuk pembelajaran. Tidur siang 20 hingga 30 menit berhenti sebelum tidur nyenyak di langkah 3, yang membuat bangun relatif mudah. Tidur siang 30 sampai 60 menit di sisi lain memiliki manfaat dari tidur tahap 2 dan juga membawa Anda ke tahap 3, tidur yang lebih dalam. During stage 3, multiple brain areas work together to transfer information from short-term memory storage to long-term storage, stabilizing and strengthening long-term memory by coupling sleep spindles with slow waves. Stage 3 is the most difficult stage to wake up from. So while a 30 to 60-minute nap can have cognitive benefits, those benefits often don't kick in until about 15 minutes after waking up. 60 to 90-minute naps enter the REM stage. While in REM, the prefrontal cortex, which is largely responsible for inhibition and cognitive control, becomes much less active. Pada tahap 3, beberapa area otak bekerja sama untuk mentransfer informasi dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang.
menstabilkan dan memperkuat memori jangka panjang dengan menggabungkan kumparan tidur dengan gelombang lambat. Tahap 3 adalah tahap yang paling sulit dalam bangun tidur. Sementara tidur siang selama 30 hingga 60 menit dapat memiliki manfaat kognitif. Manfaat ini seringkali tidak terlihat sampai sekitar 15 menit setelah bangun tidur. Tidur siang selama 60 hingga 90 menit memasuki fase REM. Dalam REM, korteks prefrontal yang sebagian besar bertanggung jawab untuk inhibisi dan kontrol kognitif menjadi kurang aktif. And cingulate cortex, regions associated with emotion and motivation, are highly active. Researchers have posited that the combination of these things leads to bizarre dreams during REM sleep. The decrease in inhibition and cognitive control might lead to wild associations. And thanks to the amygdala and cingulate cortex activity, those associations can be between emotionally charged topics. Some researchers think this stage might help us make innovative connections between ideas upon waking. Because the brain activity during REM is closer to waking, it may be easier to wake up from REM than stage 3, even though the nap is longer. The time of day also matters. Selama waktu ini, amigdala dan korteks cingulate, daerah yang berhubungan dengan emosi dan motivasi, sangat aktif. Para peneliti berpendapat bahwa kombinasi elemen-elemen ini dapat menyebabkan mimpi aneh selama tidur REM. Penurunan penghambatan dan kontrol kognitif dapat menyebabkan asosiasi liar, dan berkat aktivitas amigdala dan otak, cingulate korteks, asosiasi ini dapat terjadi antara subjek yang bermuatan emosi. Beberapa peneliti percaya bahwa langkah ini dapat membantu kita membuat hubungan inovatif antara ide-ide saat bangun, karena aktivitas otak selama tidur REM lebih dekat dengan bangun. Mungkin lebih mudah untuk bangun dari REM daripada dari tahap 3. Bahkan jika tidur siangnya lebih lama, waktu hari juga penting. Sleep progressively increases throughout the day. So if you nap later, you may rob yourself of the sleep pressure needed to go to sleep at night. This doesn't happen for REM sleep. Longer periods of REM occur during morning hours, so morning naps are dominated by REM. Midday naps have about equal parts of REM and deep sleep, and evening naps contain more deep sleep. On top of all this, it seems that we're just about evenly split between nappers and non-nappers. Nappers consistently show cognitive benefits from napping, but non-nappers may not. Kebutuhan kita untuk tidur nyenyak tahap 3 meningkat secara bertahap sepanjang hari. Jadi, jika Anda tidur siang nanti, Anda dapat menghilangkan tekanan tidur yang Anda butuhkan untuk tertidur di malam hari. Ini tidak terjadi dengan tidur REM. Periode REM yang lebih lama terjadi selama jam-jam pagi. Oleh karena itu, tidur siang didominasi oleh REM. Tidur siang memiliki porsi REM dan tidur nyenyak yang kurang lebih sama, dan tidur siang malam mengandung tidur yang lebih dalam. Di atas semua itu, sepertinya kita terbagi rata antara coaster dan non-coaster. Tidur siang secara konsisten menunjukkan manfaat kognitif dari tidur siang. Tetapi orang yang tidak bisa tidur siang, tidak bisa Lighter sleep and move through sleep stages more easily. Meanwhile, non-nappers may experience more deep sleep while napping, making them groggy afterward. So, will a nap help? Well, there's only one way to find out. If you're interested in learning more about how to hack your sleep to transform your life, we have 2 book recommendations for you. Take a Nap, Change Your Life and Why We Sleep are both available as audiobooks. And if you visit audible.com/TED-Ed, you can download a free copy. Para peneliti percaya ini bisa jadi karena orang yang tidur dapat tetap dalam tidur yang lebih ringan dan melewati tahap tidur dengan lebih mudah. Sementara itu, orang yang tidak bisa tidur siang bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak saat tidur siang, sehingga membuat mereka grogi setelahnya. Jadi, apakah tidur siang akan membantu Anda? Nah, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya.